Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan impor pakaian dan sepatu bekas merusak iklim UMKM, kemarin Menteri Perdagangan langsung memusnahkan sedikitnya 730 bal pakaian bekas asal Cina senilai 30 miliar rupiah. Adapun temuan di gudang tersebut yaitu 730 bal barang bekas yang diduga barang impor pakaian bekas dan sepatu bekas yang diangkut dalam 6 truk pengangkut dengan nilai diperkirakan ini 10 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan dari pemilik barang bekas tersebut berasal dari supplier di Batam dengan tercantum ya nama importir yang berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur gelap perairan. Untuk tindak lanjutnya, barang bekas tersebut nanti akan dimusnahkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang impor barang bekas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dijelaskan pemirsa bahwa impor bekas tidak diperbolehkan atau dilarang dan terkecuali yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang curiga dipakai chip, ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Batam. Amin, ya. Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi. Kas boleh diimpor. Nanti kalau pakaian, ya kan, nah itu jelas akan menghancurkan industri kita, UMKM kita. Oke, kita juga akan melibatkan partisipasi masyarakat ya. Kita akan mendengarkan suara dari masyarakat berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas ini seperti apa. Nah, kita akan coba langsung tanyakan ke rekan kami di Pekanbaru Riau ada Arifin. Arifin, suara dari masyarakat di sana seperti apa mengenai larangan impor ini? Mas Arifin? Nanti kita juga akan update ya dari Arifin terkait kemarin juga kabarnya sudah ada barang-barang pakaian bekas yang dibakar di sana ya atau dimusnahkan. Kita ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kalau melihat tadi menyambung pertanyaan saya yang tadi, sebenarnya alur dari masuknya pakaian bekas dari luar negeri ini seperti apa? Apakah mereka bayar pajak? Kemudian juga pengawasan harus seperti apa dari hulu ke hilir untuk barang-barang bekas ini, Mas? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu masuknya memang lewat barang limbah. Jadi di negara asalnya misalnya itu dikategorikan barang limbah, mereka buang seperti sampah dibuang ke negara lain gitu ya. Dan itu biasanya melibatkan jalur-jalur ilegal. Misalnya tadi sungai-sungai kecil ataupun titik-titik pantai. Nah, daerah-daerahnya juga beragam tuh. Ada di Batam, kemudian juga ada di sebagian daerah Sumatera. Ada juga yang lewat di perbatasan Kalimantan misalnya, perbatasan darat. Jadi banyak celah-celah yang tidak diawasi oleh Bea Cukai, dia bisa masuk ke sana. Yang kedua, nah ini yang repot nih. Yang repot ini adalah dia tercatat sebagai barang donasi. Jadi pernah ada satu investigasi bahwa barang yang didonasikan di sebuah negara itu kemudian dijual kembali ke Indonesia. Nah ini juga bisa lewat pelabuhan yang resmi ataupun kemudian jalur-jalur yang tidak resmi. Dan yang ketiga, yang ini akan sangat sulit, ini adalah barang thrifting yang relatif mahal harganya. Misalnya baju yang harganya 5 juta ke atas, ini dibawa lewat just tip. Jadi seolah-olah barang bekas ini dijadikan sebagai pakaian yang lekat pada diri penumpang penerbangan misalnya. Jadi sulit sekali dideteksi di bandara-bandara apakah barang ini merupakan barang pembelian pakaian bekas misalnya di negara sebelum mereka datang atau negara asal. Tapi ini yang kemudian cenderung volumenya nggak terlalu besar, tapi nilai barangnya bisa jadi sangat mahal. Sepatu misalnya yang pre-love gitu ya, dari negara-negara seperti Amerika, Eropa, itu dijual kembali di Indonesia, dapat margin keuntungan, tapi begitu dibawa di bandara, seolah-olah ini adalah barang milik pribadi. Jadi ada 3 ini yang memang akan paling sulit yang lewat bandara. Oke, baik. Itu tadi jadi artinya perlu pengawasan juga ya untuk jalur-jalur yang apa ya istilahnya jalur tikus lah ya untuk proses jalur masuknya impor pakaian bekas ini. Terima kasih banyak Mas Bima. Saya mau ke Arifin dulu yang di Pekanbaru Riau. Tadi sempat terputus ya. Arifin, suara dari masyarakat di sana di Pekanbaru Riau terkait dengan larangan impor pakaian bekas ini seperti apa? Ya, untuk dari masyarakat sendiri memang kebanyakan tidak setuju adanya larangan impor. Namun kemarin Menteri Perdagangan melakukan
ekspos dan pemusnahan barang bekas, sedikitnya ada 730 bal barang bekas yang dimusnahkan. Dari 730 bal tersebut terdiri dari 47 bal berisi tas yang berasal dari negeri Cina dan 571 bal berisi sepatu yang juga dari Cina serta 112 bal pakaian yang berasal dari Cina. Berdasarkan penjelasan pemilik barang yang berasal dari supplier di Kota Batam, tercantum importir perusahaan yang berasal dari Cina. Untuk menindaklanjuti barang bekas tersebut, petugas melakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Menteri Perdagangan sendiri mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan sangat sulit untuk mengawasi barang-barang masuk dari negeri Cina atau barang bekas dari negeri tetangga. Harus ada kerjasama berbagai pihak, begitu Rati. Baik, terima kasih banyak Arifin melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat bertugas kembali dan terima kasih banyak juga Mas Bima Yudhistira sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Mas, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Bima. Terima kasih Oke, banyak. jadi itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Ada perspektif yang berbeda antara masyarakat, satu sisi mengenai penghasilan mereka, satu sisi goals dari pemerintah adalah untuk melindungi industri tekstil ya. Pastinya. Oke, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, jangan lupa juga untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan TV One secara clear dan juga jernih, Anda harus men-scan ulang STB dan juga TV analog Anda di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Oke. Informasi tadi sekaligus mana perjumpaan kita ya Tih ya? Nggak Harus kerasa pamit ini. ya Vita. Harus pamit. Udah jam 8 nih, kita harus pulang nih. Iya, akhir kata saya Gina Vita. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy weekend.